Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Alfitasari dari Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memberikan video tutorial bagaimana sih cara membuat batik tulis dan jumputan yang dikombinasikan dalam satu kain. Sebelum itu, simak penjelasan apa sih yang dimaksud dengan batik tulis dan apa sih yang dimaksud dengan jumputan. Jadi teman-teman, batik tulis itu adalah teknik membatik yang dilakukan secara manual dengan menggunakan canting dan lilin untuk membuat motif atau pola pada kain. Proses ini melibatkan keterampilan tangan yang tinggi dan kesabaran dalam membuat detail-detail yang rumit. Sedangkan jumputan itu merupakan salah satu teknik yang melibatkan proses pembuatan pola pada kain dengan cara menjumput kain dan kemudian diikat lalu dijepit sebelum proses pencelupan warna. Nah, udah tahu kan apa yang dimaksud dengan batik tulis dan jumputan itu? Untuk cara membuatnya, simak video berikut ini. Pertama-tama bisa mempersiapkan kainnya. Yang kedua adalah biji-bijian untuk menciptakan motif. Yang ketiga adalah kompor untuk membatik. Yang keempat adalah tali untuk proses pengikatan. Nah, yang kelima adalah lilin untuk bahan perintang warna. Dan yang keenam ada canting untuk menggoreskan lilin panas pada kain. Yang ketujuh, jangan lupa pewarna, remasol, dan juga naptol. Dan terakhir, water glass untuk proses penguncian warna. Langkah yang kedua yaitu membuat pola untuk batik tulis dengan bentuk lingkaran di tengah kain dengan ukuran yang sama. Di sini saya membuat dengan ukuran 20 cm. Kemudian, di bagian pojok samping bisa dibuat dengan ukuran yang sama juga ya. Di sini saya menggunakan ukuran 35 cm. Sehingga nantinya akan bisa membentuk sebuah segitiga. Dan lakukan di bagian yang ingin kalian batik tulis ya. Selanjutnya kita akan membuat pola untuk jumputannya. Di sini saya menggunakan ukuran 4x4 cm. Sebenarnya bisa menggunakan pola atau tidak. Jika menggunakan pola, bisa membuat motif menjadi lebih rapi. Dan lakukan berulang-ulang di bagian yang ingin dijumput. Dan jadilah seperti ini. Nah, setelah itu bisa membuat tanda lingkaran untuk proses jumputannya nanti. Dan jadinya nanti akan seperti ini. Bagian tengah tadi yang akan kita batik tulis bisa dimulai dengan proses dijumput lalu diikat. Dan tada, jadinya akan seperti ini. Di bagian pojok yang akan kita batik tulis juga bisa mulai untuk dijumput. Kemudian kita bisa ikat dengan tali rafia atau sejenisnya. Kalian bisa sesuaikan dengan bentuk dan juga motif masing-masing. Jadinya kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman. Langkah yang ketiga, kita masuk proses jumputan. Siapkan biji-bijiannya dan sesuaikan dengan pola lingkaran yang sudah dibuat. Kemudian bisa diikat menggunakan karet supaya bisa lebih erat dan motifnya nanti akan bisa terlihat dengan jelas. Lakukan berulang-ulang pada bagian jumputan ya. Masuk ke langkah keempat, yaitu persiapan pewarnaan jumputan. Pertama-tama, siapkan air panas 250 ml, kemudian air biasa 250 ml juga, kemudian ada bubuk naptol, dan ada bubuk garam. Tuangkan bubuk naptol ke dalam satu wadah yang terdiri dari ASD, caustic, dan tri. Lalu tuangkan air panas ke dalam wadah yang telah terisi oleh bubuk. Aduk hingga merata sampai tidak ada yang menggumpal. Kemudian bubuk garam dituangkan ke wadah yang kedua dan diberikan air dingin atau air biasa. Setelah itu bisa diaduk ya, jangan sampai ada yang menggumpal.
Sebelum masuk proses pewarnaan, bagian kain yang akan kita batik tulis mulai ditutup dengan plastik dan setelah itu bisa diikat serapat mungkin. Nah, hal ini bertujuan supaya waktu pencelupan warna jumputan, kain yang akan kita batik tulis aman dan tidak tercampur. Lakukan di semua bagian. Masuk tahap kelima, yaitu tahap pewarnaan jumputan. Siapkan air 750 ml, tuangkan di wadah pertama. Larutan naphthol juga dituangkan di wadah yang sama. Dituangkan setengahnya saja karena setengahnya akan dibuat di pencelupan kedua. Di wadah yang kedua juga siapkan air dengan ukuran 750 ml juga ya. Dan tuangkan setengah dari larutan garam yang sudah dibuat. Dan di wadah yang ketiga siapkan air bersih untuk pembilasan. Pertama-tama, kain bisa direndam dulu di air bersih kurang lebih 10-15 menit. Jadi kita nanti akan melalui 3 proses pencelupan. Sebelum itu kita bisa menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Masukkan kain ke wadah pertama, yaitu larutan naphthol, dan ratakan hingga ke seluruh sela-sela yang ada di jumputan. Setelah itu masukkan kain ke wadah yang kedua, yaitu larutan garam, dan di sini warna akan terlihat. Masuk ke wadah yang terakhir, yaitu pembilasan. Nah, sisa dari larutan naphthol dan garam tadi bisa dituangkan supaya warna akan semakin terlihat dan kain bisa dicelupkan lagi dari wadah pertama hingga wadah yang terakhir. Lakukan pencelupan berulang-ulang sampai dirasa warna kain sudah cukup terlihat bagus ya. Setelah melalui proses pewarnaan, kita bisa mulai melepas ikatan-ikatan yang telah kita buat tadi ya. Nah, jangan lupa juga kita bisa mulai melepas bagian ikatan jumputannya. Setelah itu bisa dikeringkan terlebih dahulu dan jadinya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Masuk ke tahap ke-6, tahap sketsa batik tulis. Setelah tahap pengeringan, kita akan membuat sketsa desain batik tulis sesuai dengan selera masing-masing. Buat sketsanya di seluruh bagian yang akan kalian batik tulis ya teman-teman. Tahap ke-7, tahap mencanting kain. Setelah tahap sketsa selesai, kita bisa mulai untuk mencanting kain dan disesuaikan dengan desain yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Setelah proses mencanting selesai, kita masuk ke tahap 8, yaitu pewarnaan batik tulis. Di sini saya menggunakan teknik colet, di mana warna akan dicolet di bagian yang akan kita inginkan. Tahap yang ke-9 yaitu penguncian warna dengan menggunakan water glass. Tuangkan 300 ml water glass ke dalam wadah. Kemudian bisa mulai untuk dicoletkan ke motif batik yang sudah dibuat ya teman-teman. Setelah proses water glass selesai, bisa didiamkan selama kurang lebih 8 jam ya teman-teman. Masuk ke tahap 10, yaitu proses pencucian. Setelah didiamkan selama 8 jam, kain bisa mulai untuk dicuci di air mengalir ya. Tahap yang ke-11 atau yang terakhir adalah pelorotan kain. Siapkan air bersih kurang lebih 5 liter untuk kain 1 meter. Tunggu hingga mendidih, lalu masukkan kain, aduk hingga semua lilin terlepas. Jika sudah, kain bisa diangkat dan bisa mulai untuk dicuci di air yang bersih. Kain bisa dikeringkan di bawah sinar matahari dan siap untuk digunakan.
Semoga video tutorial ini dapat membantu kamu menciptakan karyamu sendiri. Nah, itu tadi teman-teman cara membuat kombinasi batik tulis dan jemputan. Semoga bermanfaat dan buat karyamu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.